Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai THR yang banyak dibicarakan oleh Bapak Ibu PNS, baik itu P3K atau PNS ya. Jadi untuk memperjelas aja, sebenarnya informasi yang banyak beredar, ada beberapa wilayah yang belum cair, ada yang sudah cair. Namun sebelum ke intinya kapan cairnya gitu ya menurut Kementerian Keuangan, sebelum ke situ saya akan berbagi informasi sedikit mengenai PP nomor 14 tahun 2024, di mana untuk PP tersebut mengatur tentang THR dan gaji ke-13. Tapi kita sekarang fokusnya itu ke gaji 13. Maksud saya ke THR ya fokusnya. Jadi di sini saya sudah siapkan inti-intinya mengenai pencairan THR ya Bapak Ibu. Jadi di PP nomor 14 tahun 2024 ini sudah dipublikasi oleh Kementerian Keuangan, di mana saya mengambil screenshot karena ini penting ya, beberapa screenshot yang saya rangkum. Di sini ada pasal 2 mengenai pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, terkait dengan pasal 2 ini ada pasal 3 ya Bapak Ibu. Di sini ada ayat 1, di mana ayat 1 itu menerangkan bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas ya, masih berkaitan tentang pasal 2 nih Bapak Ibu. Poin A itu PNS dan calon PNS. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima SKPNS atau bisa dikatakan sebagai calon ya, masih calon, ini nantinya bakal menerima gaji THR dan gaji ke-13. Karena ini udah tercantum pada PP nomor 14 tahun 2024. Yang kedua, ini P3K ya Bapak Ibu. Untuk P3K yang sudah menerima SK dan sudah menerima nomor induk, ini tentunya sudah mendapatkan atau masuk ke dalam kategori penerima THR 2024. Nah, namun di sini tidak ada calon P3K, yang ada adalah calon PNS. Untuk calon P3K ini tidak termasuk ya, tidak termasuk ke dalam penerima THR dan gaji ke-13. Karena dalam pasal 3 ini tidak dijelaskan bahwa untuk calon P3K menerima THR itu tidak dijelaskan di sini. Hanya poin B yaitu P3K untuk menerima THR. Kemudian untuk penerima THR berikutnya itu ada prajurit TNI ya. Prajurit TNI ini nantinya akan menerima THR. Kemudian poin D yaitu anggota Polri ya. Anggota Polri ini akan menerima THR juga, termasuk gaji ke-13. Dan yang terakhir nominasi penerima THR ya untuk pejabat atau aparatur negara ini yaitu pejabat negara. Nah, pejabat negara ini seperti di lingkungan kayak misalnya DPR gitu ya. Intinya yang pejabat negara lah. Atau di lingkungan legislatif gitu. Nah, ini adalah salah satu penerima THR ya dan gaji 13 sesuai PP nomor
14 tahun 2024. Adapun dari poin-poin ini jika ada salah kata mohon dikoreksi ya Bapak Ibu. Ini untuk pejabat negara ini apa legislatif atau emang kementerian? Saya juga masih belum tahu. Mungkin untuk koreksinya silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk rangkuman yang kedua, ini untuk penerima ya, penerima yang menerima THR dan gaji ke-13. Nah, untuk yang kedua atau rangkuman screenshot yang kedua, di sini ada pasal 7 Bapak Ibu. Pasal 7 itu mengenai THR dan gaji ke-13 yang anggarannya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk calon PNS. Nah, untuk calon PNS ini yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk gaji pokoknya hanya 80%. Jadi nantinya untuk THR itu kan akumulasi dari gaji pokok dan tunjangan ya. Nah, untuk tunjangan untuk gaji pokoknya itu hanya 80%. Kemudian digabung dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Artinya kalau untuk calon PNS itu tidak full 100%. Hanya ditambahkan 80% dari gaji pokok. Karena ini calon pegawai negeri sipil. Dan ini tentunya akan menyesuaikan pangkat jabatan dan kelas jabatan ya. Nah, untuk yang ayat 2 masih pasal 7, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi calon PNS terdiri atas, Bapak Ibu perlu tahu ya, kalau untuk PNS itu ada PNS pusat dan PNS daerah atau PNSD. Untuk yang PNSD atau seperti kayak naungan Pemda itu nanti sama ya, untuk gaji pokoknya itu hanya menerima 80% THR-nya ya. Kemudian diakumulasi dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum ya. Dan yang terakhir itu tamsil. Tamsil ini paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah. Jadi tamsil itu Bapak Ibu perlu tahu, untuk pencairan tamsil biasanya itu 3 bulan sekali. Namun dalam poin E ini, untuk yang calon pegawai negeri sipil daerah atau naungan Pemda itu akan menerima 1 kali tamsil ya, 1 kali tamsil atau 1 bulan tambahan penghasilan. Nanti akan diakumulasikan ke dalam 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tamsil. Nanti akan diberikan sejumlah THR itu sejumlah ini gitu ya. Nominal THR yang akan diterima sejumlah ini. Jadi untuk yang PNS di pusat dengan di PNS daerah itu akan berbeda ya, karena ini udah tercantum pada pasal 7. Nah, bagaimana untuk yang udah sertifikasi PNSD yang sudah sertifikasi ya untuk guru? Nah, tentunya bukan tamsil lagi Bapak Ibu, tapi sejumlah 1 kali tunjangan profesi atau 1 kali dengan 1 bulan dengan tunjangan sertifikasi. Artinya THR-nya itu bisa 2 kali lipatnya dari yang CPNS ya Bapak Ibu. Ini kita masih masih fokus ke CPNS ya, ke poin pasal 7 ini. Kita lanjut yang ketiga. Di sini ada pasal 6. Pasal 6 ayat 2, saya merangkum bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok ya. Gaji pokoknya ini 100%, beda dengan
CPNS itu hanya 80%. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Dan yang terakhir ini, bagi Bapak Ibu yang sudah sertif, ini tidak lagi menerima tamsil, tapi menerima nominal 1 bulan tunjangan profesi ya. Jadi kalau tamsil itu kisaran 1 bulannya 500 paling besar. Tapi kalau tunjangan profesi ya atau yang sudah sertifikasi itu nanti lebih dari 1 juta atau bisa menyesuaikan dengan gaji pokok. Artinya 2 kali lipatnya ya kalau misalnya sudah menerima tunjangan profesi. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang penerima THR ya, aparatur negaranya sudah saya bahas di awal, kemudian besarannya ini nanti akan menyesuaikan dari pangkat, jabatan, peringkat jabatan, dan kelas jabatan. Nah, kemudian pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, ini ke intinya ya, kapan THR cair? Karena dari banyak wilayah atau di wilayah tertentu itu sudah pada cair, kenapa di sini belum cair? Nah, saya cari tahu di di website Kementerian Keuangan ya. Di sini ada pernyataan resmi dari Biro Keuangan ya di bidang keuangan, intinya mengenai PP nomor 14 tahun 2024. Di sini ada paragraf yang menyatakan tentang pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10. Artinya sebelum H-10 itu untuk masing-masing masing-masing KPPN itu sudah mulai mengurus berkas ya. Mengurus berkas, dan saya lanjutkan di sini. H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh pemerintah atau diperkirakan tanggal 22 Maret 2024 dapat mulai mengajukan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN mulai H-10. Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret. Nah, sekarang sudah bulan April, awal April. Tapi ada yang belum cair juga. Intinya pada 22 Maret ini untuk proses administrasinya dimulai dari mengurus surat perintah ya, karena untuk pencairan dana dari Kementerian Keuangan itu tidak langsung masuk ke rekening, tapi harus masuk ke KPPN dulu Bapak Ibu. Masuk ke KPPN, kemudian KPPN itu ada di wilayah regional, semacam wilayah regional. Misalnya Jawa Barat, regional Jawa Barat gitu ya, kemudian Jawa Tengah, regional Jawa Tengah. Jadi tidak langsung ke rekening ya dari Kementerian Keuangan pusat misalnya, langsung ke rekening Bapak Ibu itu tidak harus diurus administrasinya melalui KPPN, baru KPPN langsung dicairkan ke rekening masing-masing. Jadi proses administrasinya itu dimulai dari 22 Maret. Adapun yang belum cair berarti proses administrasi di KPPN-nya itu sedang berlangsung ya. Tinggal tunggu aja Bapak Ibu. Karena sebagian besar wilayah itu THR-nya sudah cair. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Dan tambahan berita untuk wilayah Jawa Barat, ini KPPN Jawa Barat ya, saya menerima informasi kalau jam 11 itu sudah
ada pencairan THR ya untuk PNS dan P3K. Ya, kalau untuk pensiunan itu biasanya langsung dari Kementerian Keuangan, bukan dari KPPN. Jadi lebih cepat ya kalau untuk pensiunan. Nah, kalau untuk yang PNS masih aktif atau P3K masih aktif, ini untuk regional Jawa Barat sudah dicairkan hari ini jam 11. Jadi Bapak Ibu silakan dicek ke rekening masing-masing untuk wilayah Jawa Barat. Semoga informasi ini membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendukung subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.